Halo Bapak Ibu, saat ini saya akan membahas LK2 tentang Jurnal Refleksi PPL PPG dalam jabatan. Nah, di sini yang saya akan bahas ini adalah LK2 milik teman saya yang sudah menyelesaikan UKIN dan UP ya Bapak Ibu. Untuk itu yang pertama adalah deskripsi tentang kegiatan inovasi pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mampu ada 2 tujuan pembelajaran. Itu disesuaikan saja dengan tujuan pembelajaran dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut ke inovasi pembelajaran. Yang saya lakukan adalah dengan menggunakan model problem based learning, pendekatan saintifik dan metode diskusi dan presentasi. Di sini saya memilih model PBL karena model PBL menempatkan siswa dalam situasi di mana mereka harus aktif mencari solusi untuk masalah dunia nyata. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa karena model PBL menempatkan siswa dalam situasi di mana mereka harus aktif mencari solusi untuk masalah dunia nyata. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa karena pembelajaran terkait langsung dengan konteks kehidupan mereka. Penerapan model PBL dalam pembelajaran matematika dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematisnya. Hal ini karena langkah awal model PBL adalah dengan pemberian masalah kepada siswa, baik secara individu ataupun kelompok, di mana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, siswa dituntut menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan yang baru dimilikinya. Saya memilih pendekatan saintifik karena pendekatan saintifik mendorong pemecahan masalah dan eksplorasi ilmiah. Saya memilih pendekatan ini karena saya ingin merangsang rasa keingintahuan siswa dan mengajak mereka untuk mengamati, merancang eksperimen, dan mengembangkan keterampilan saintifik. Saya memilih metode diskusi dan presentasi karena dengan diskusi siswa dapat berbagi ide, memahami sudut pandang yang berbeda, dan mengembangkan pemahaman kolektif. Sementara itu, dengan presentasi, siswa dapat mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah mereka kepada teman-teman sekelasnya. Kombinasi ini memupuk kolaborasi dan keterampilan komunikasi. Kemudian yang keduanya adalah hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran. Hal-hal baik atau manfaat yang saya dan siswa-siswi rasakan saat inovasi pembelajaran berlangsung, yang pertama, PBL, pendekatan saintifik dan metode diskusi dan presentasi, dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Siswa terlibat dalam penyelesaian masalah dunia nyata yang relevan bagi mereka, yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Yang kedua, melalui metode diskusi dan presentasi, saya dapat melihat peningkatan dalam keterampilan komunikasi siswa. Siswa belajar untuk mengkomunikasikan ide dan pemikiran mereka secara jelas dan efektif di depan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, 4, dan seterusnya. Berikutnya itu adalah tentang tantangan atau masalah yang dihadapi dari inovasi pembelajaran. Tantangan atau masalah yang dihadapi ini juga Bapak Ibu silakan Bapak Ibu sesuaikan semuanya dengan keadaan di sekolah Bapak Ibu atau sesuaikan saja dengan hal-hal yang Bapak Ibu temukan pada saat Bapak Ibu melaksanakan PPL atau pada saat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Nah, di sini tantangan atau masalah yang dihadapi saat inovasi diimplementasikan pada pembelajaran. Yang pertama, PBL memerlukan lebih banyak waktu daripada metode pengajaran tradisional. Kemudian yang kedua, kendala dalam membentuk kelompok heterogen karena siswa memiliki tingkat keterampilan dan pengetahuan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, tidak semua siswa terlibat secara aktif dalam diskusi dan penyelesaian masalah. Yang keempat, masih kurang kreatif dalam menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian poin yang keempat adalah solusi pemecahan masalah. Nah, di situ juga untuk solusinya Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan di sekolah Bapak Ibu dan bagaimana solusi dari Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, untuk solusi pemecahan masalah milik teman saya yang pertama yaitu menetapkan prioritas dan rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, strategi pembentukan kelompok yang teliti. Yang ketiga, strategi keterlibatan siswa. Dan yang keempat, mengikuti pelatihan kreativitas dan kolaborasi. Kemudian yang kelima adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut untuk menjadikan inovasi pembelajaran berjalan lebih baik ke depannya. Yang pertama itu menetapkan prioritas dan rencana pembelajaran.
Kemudian yang kedua adalah strategi pembentukan kelompok yang teliti. Yang ketiga, strategi keterlibatan siswa. Yang keempat, mengikuti pelatihan kreativitas dan kolaborasi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu cantumkan juga daftar pustakanya, oke? Kemudian kita lanjut, ini adalah refleksi kegiatan PPL 2. Nah, untuk refleksi kegiatan PPL 2 ini, yang pertama adalah kegiatan refleksi, meliputi yang pertama topik pembelajaran, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga inovasi pembelajaran, yang keempat hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran, yang kelima tantangan atau masalah yang dihadapi dari inovasi pembelajaran, yang keenam solusi pemecahan masalah, yang ketujuh rencana tindak lanjut. Kita mulai bahas untuk topik pembelajaran. Nah, di sini teman saya merupakan guru matematika dan topik pembelajarannya yaitu determinan matriks orde 2x2. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajaran atau topik pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan contoh. Bapak Ibu bisa menjadikan jurnal refleksi atau LK2 milik teman saya ini untuk dijadikan referensi agar Bapak Ibu bisa menyelesaikan LK2 jurnal refleksi PPL. Oke Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk ada tujuan pembelajarannya, silakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian ada inovasi pembelajaran. Nah, di situ Bapak Ibu menggunakan model apa, pendekatan apa, dan metodenya apa saja, silakan Bapak Ibu cantumkan. Berikutnya alasan yang pertama, kenapa sehingga Bapak Ibu menggunakan model PBL atau model lain-lainnya, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan alasan-alasan Bapak Ibu. Kemudian alasan yang keduanya, kenapa sehingga Bapak Ibu menggunakan pendekatan misalnya saintifik, alasannya karena apa. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga, metode diskusi, kenapa Bapak Ibu menggunakan metode-metode tersebut. Kemudian berikutnya adalah hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran. Nah, di situ kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan PJBL, silakan, atau PBL, silakan disesuaikan. Ini adalah contoh milik teman saya. Dikatakan bahwa PBL, kemudian pendekatan saintifik dan metode diskusi dan presentasi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Siswa terlibat dalam penyelesaian masalah dunia nyata yang relevan bagi mereka yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik. Kemudian, hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran yang kedua, melalui metode diskusi dan presentasi, saya dapat melihat peningkatan dalam keterampilan komunikasi siswa. Siswa belajar untuk mengkomunikasikan ide dan pemikiran mereka secara jelas dan efektif di depan teman-temannya. Kemudian hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran yang ketiga, penggunaan diskusi dalam pembelajaran mendorong siswa untuk bekerja sama, berbagi ide, dan mendiskusikan solusi. Hal ini menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendukung interaksi sosial dan pembelajaran bersama. Kemudian hal baik yang keempat tentang model PBL, memberi siswa tanggung jawab dalam mengatasi masalah dan menentukan jalannya pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian siswa dalam belajar dan mengembangkan sikap proaktif terhadap pembelajaran. Kemudian hal baik yang kelima, model PBL dengan pendekatan saintifik dan metode diskusi dan presentasi menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan menyenangkan. Siswa seringkali lebih terlibat dan bersemangat dalam pembelajaran yang menantang dan relevan. Kemudian, jika Bapak Ibu masih ada hal-hal baik lagi, silakan ditambahkan. Ini contoh milik teman saya yang ketujuh. Jika Bapak Ibu lebih dari 7 lebih bagus, atau bisa dijadikan contoh milik teman saya ini ada 7 hal baik atau manfaat dari inovasi pembelajaran, silakan. Bapak Ibu sesuaikan juga silakan. Kemudian ada tantangan atau masalah yang dihadapi dari inovasi pembelajaran. Silakan Bapak Ibu cantumkan masalah atau tantangan-tantangan yang Bapak Ibu temukan pada saat Bapak Ibu melaksanakan PPL dengan menerapkan model dan metode-metode tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian ada solusi pemecahan masalahnya. Silakan Bapak Ibu cantumkan solusi-solusi dari masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan dalam kelas ya. Kemudian, nah di sini ada lagi menetapkan prioritas dan rencana pembelajaran. Oke, selanjutnya ada strategi pembentukan kelompok yang teliti. Yang ketiga adalah strategi keterlibatan siswa.
Yang keempat, mengikuti pelatihan kreativitas dan kolaborasi. Yang kelima, rencana tindak lanjut. Apa saja yang akan Bapak Ibu rencanakan untuk selanjutnya? Silakan Bapak Ibu sesuaikan saja. Kemudian yang pertama, menetapkan prioritas dan rencana pembelajaran. Ada strategi pembentukan kelompok yang teliti, ada strategi keterlibatan siswa, ada yang keempat mengikuti pelatihan kreativitas dan kolaborasi. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan saja atau sesuaikan saja dengan contoh milik teman saya. Jika Bapak Ibu ingin menjadikan LK2 Jurnal Refleksi PPL PPG Daljab yang saya bahas ini untuk dijadikan referensi untuk Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugasnya, silakan Bapak Ibu download di deskripsi video ini. Oke Bapak Ibu, saya ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel saya, jangan lupa untuk subscribe sehingga saya semakin semangat dalam membagikan tugas-tugas tentang PPG dalam jabatan. Oke, tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya.